Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Mikrobiologi Dasar akan menjelaskan materi mengenai AIDS yang disebabkan oleh HIV. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu ada Fitriani, Rahma yaitu saya sendiri, Andini Hashim, dan Muhammad Manas Alwan. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan HIV AIDS. Kedua, penularan HIV AIDS. Ketiga, gejala yang ditimbulkan HIV AIDS. Keempat, tahapan infeksi HIV. Kelima, berisiko tinggi tertular. Keenam, tidak berisiko tertular HIV. Ketujuh, pencegahan HIV. Dan terakhir itu pengobatan HIV AIDS. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu apa yang dimaksud dengan AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus Human Immune Deficiency Virus atau HIV atau infeksi virus-virus lain yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. HIV yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Selanjutnya yaitu cara penularan HIV/AIDS. Hubungan seksual. Hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Kedua, transfusi darah. Melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Selanjutnya, penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik, tindik, tato, dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama dipergunakan dan sebelumnya telah dipakai orang yang terinfeksi HIV. Cara-cara ini dapat menularkan HIV karena terjadi kontak darah. Selanjutnya, ibu hamil kepada anak yang dikandungnya, yaitu dengan cara yang pertama antenatal, saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta. Kedua, intranatal, saat proses persalinan bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. Ketiga itu postnatal, setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi seperti makanan atau air. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menjelaskan gejala yang ditimbulkan HIV/AIDS. Gejala penularan HIV/AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri pada tenggorokan. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain. Namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan, penularan berat badan atau lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipatan paha, dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, dan yang terakhir adalah batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Tahap selanjutnya yaitu pada tahap ini mengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Pada umumnya penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru, radang saluran pencernaan, kelenjar kulit, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, TBC, dan gangguan susunan saraf. Tahap masuknya HIV dalam tubuh manusia terbagi menjadi 4 tahap.
Tahap pertama itu dikenal dengan periode jendela atau Windows jendela. Pada tahap ini, virus sudah masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak. Selama 3 bulan pertama, virus belum bisa dideteksi dan menunjukkan gejala, tapi sudah bisa menular kepada orang lain. Selanjutnya itu tahap kedua. Tahap kedua itu adalah tahap gejala, di mana HIV atau virus HIV sudah dapat terdeteksi, tapi belum bisa belum ada menimbulkan gejala-gejala tertentu. Itu tergantung dari sistem imun dari individu. Selanjutnya itu tahap ketiga atau tahap munculnya gejala. Pada tahap ini gejalanya itu dapat berupa demam berkepanjangan, menurunnya berat badan, diare terus menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 hari, 1 bulan secara terus menerus, kulit menjadi gatal dan muncul bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala tersebut menunjukkan sudah ada kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Oke, selanjutnya itu tahap keempat. Tahap keempat atau AIDS adalah pada tahap ini kekebalan tubuh sudah sangat menurun sehingga terserang berbagai penyakit seperti radang paru-paru atau TBC, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, gangguan susunan saraf atau toksoplasmosis, kanker kulit, infeksi usus dan infeksi lain-lainnya. Itulah tadi beberapa tahap dari infeksi HIV dalam tubuh manusia. Setelah saya tadi membahas tentang tahap masuknya HIV dalam tubuh manusia, selanjutnya adalah perilaku berisiko tinggi. Berikut orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena HIV atau menulari HIV. Yang pertama itu wanita dan laki-laki berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Yang kedua itu ada wanita dan pria tuna susila serta pelanggan mereka. Selanjutnya itu orang-orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seksual melalui dubur atau anal dan mulut, misalnya pada homoseksual atau biseksual. Selanjutnya itu berbagai jarum suntik yang terkontaminasi alat suntik dan peralatan suntik lainnya, dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba. Dan selanjutnya itu menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transpalasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril, selanjutnya itu mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk diantaranya pekerjaan kesehatan. Selanjutnya itu penyalahgunaan narkoba dengan perilaku lainnya. Selanjutnya itu perilaku tidak berisiko tertular HIV. Yang pertama itu bersentuhan dengan pengidap HIV. Yang kedua itu berjabat tangan. Ketiga itu penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita. Yang keempat itu menggunakan kolam renang yang sama. Dan yang kelima itu menggunakan WC yang sama, dan yang keenam itu melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mana Salwan dengan NIM 192521-592 kelas A, kelompok 7 mikrobiologi. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pencegahan terhadap penyakit HIV. Ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV, dikenal dengan konsep ABCDE sebagai berikut. Yang pertama, abstinence, yang artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, be faithful, yang artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan saja atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Yang kelima, education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Pengobatan HIV/AIDS
belum dapat disembuhkan. Sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh individu yang menderita penyakit. Ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa HIV/AIDS dapat disembuhkan. Obat-obat yang selama ini digunakan berfungsi menahan perkembangbiakan virus HIV di dalam tubuh, bukan menghilangkan HIV dari dalam tubuh. Pengobatan HIV/AIDS untuk menahan lajunya tahap perkembangan virus, beberapa obat yang ada adalah yang pertama itu obat antiretroviral, adalah obat yang digunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangbiakan virus. Yang kedua, obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok 7, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.